Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin muliakan Allah SWT. Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini, menciptakan bumi, langit, bulan-bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semua yang kita lihat di alam dunia ini. Dan ini yang bisa menjawab ya hanya Allah sendiri yang menciptakan. Allah SWT telah mengirim yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW untuk memberitahu kita bahwa Allah SWT menciptakan dunia ini, maksud yang terpenting adalah supaya kita kenal dengan Allah SWT. Maka orang yang faham itu melihat dunia itu kemudian ingat Allah, ingat yang menciptakan. Melihat bumi, ingat yang menciptakan. Melihat langit, ingat yang menciptakan. Melihat manusia, ingat yang menciptakan. Melihat binatang-binatang, ingat yang menciptakan. Melihat apa saja. Maka dalam bahasa Arab, dunia ini dikatakan alam. Alam itu tanda keagungan Allah, tanda kekuasaan Allah, tanda kehebatan Allah, tanda kebijaksanaan Allah. Sebutir pasir yang kecil adalah tanda keagungan Allah. Karena kalau seluruh manusia berkumpul menjadi satu untuk membuat sebutir pasir dari tidak ada kepada ada, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Apalagi seekor lalat lebih nggak bisa lagi. Manusia itu nggak bisa apa-apa sebetulnya, cuman merasa aja bisa apa-apa. Hanya dimuliakan Allah SWT. Kalaupun manusia itu bisa karena dibisakan oleh Allah. Kalau manusia itu merasa pintar itu juga karena dipintarkan oleh Allah. Dia tidak memasang otaknya sendiri juga tidak. Kalau dia bisa melihat karena dikasih penglihatan oleh Allah. Karena kalau dia bisa mendengar karena dikasih pendengaran oleh Allah. Maka orang yang beriman tuh melihat apa saja ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, semalekan Allah ciptakan dunia ini adalah jalan untuk ke akhirat. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Siapa saja yang datang ke dunia ini berarti dalam perjalanan menuju akhirat. Walaupun perjalanan menuju Surabaya, menuju Jakarta, hakikatnya menuju akhirat. Lama-lama sampai akhirat juga. Betul semua kan? Nggak ada orang yang tidak sampai ke akhirat itu. Semua lari kemana saja. Kalaupun naik ke bulan juga sampai ke akhirat. Bukan sampai ke bulan, akhirnya sampai ke akhirat. Dunia ini cuma lewat sebentar saja.
Maka betul-betul bodoh orang yang menjadikan dunia ini sebagai cita-cita hidupnya, sebagai kebanggaannya. Karena dunia ini cuma lewat aja, nggak bisa dikuasai oleh siapa saja. Raja yang paling besar, orang yang paling kaya, ternyata menguasai kerikil satu aja nggak bisa. Kerikil itu dipegang tapi nggak bisa dikuasai. Nanti Israel datang, kerikil itu dilepas, nggak boleh bawa kerikil. Apalagi bawa rumah, apalagi nggak bawa negara, bawa kerikil satu aja nggak boleh oleh malaikat Israel itu. Lepas, dunia ini gantian nih, bukan tempat kamu. Sekarang sudah waktunya kamu berangkat. Ya sudah. Dunia ini jalan menuju akhirat. Maka orang yang faham kemana saja ingat akhirat. Kemudian semalikan Allah jadikan dunia ini tempat ujian. Apa saja yang ada di dunia ini, yang enak, yang tidak enak, yang baik, yang tidak baik, adalah ujian yang Allah ciptakan untuk manusia. Diuji apa? Dalam menghadapi keadaan-keadaan ini, amal agama atau tidak? Itu aja ujiannya, satu aja. Kalau dirinci ujiannya dua, ujian iman, ujian amal. Kalau orang itu menghadapi apa saja, ingat kepada Allah, kemudian mengamalkan sunnah Rasulullah, nah itu namanya lulus. Tapi kalau dia tidak ingat kepada Allah, tidak mengamalkan sunnah Rasulullah, entah enak, entah tidak enak, entah jadi raja, entah jadi kuli, gagal. Dunia ini ujian. Siapa yang lulus dalam ujian? Yang bisa mengerjakan ujian itu. Ujiannya apa? Agama ini. Maka orang yang istiqomah dalam agama itulah orang yang lulus ujian, yang sukses dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang istiqomah dalam agama. Bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan orang sehat, bukan orang sakit. Orang sakit juga akhirnya orang sakit mati. Orang sehat pun akhirnya mati juga. Orang kaya mati, orang miskin juga mati. Dunia ini bukan ukuran kesuksesan itu setelah dunia, tapi ujiannya di dunia ini istiqomah amal agama, maka lulus. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang istiqomah dalam agama itulah yang sukses. Maka Nabiullah Sulaiman itu dikasih kerajaan begitu besar, sampai binatang-binatang pun jadi rakyatnya, jin pun jadi tentaranya. Tapi beliau tidak menganggap ini satu kesuksesan. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Tuhanku untuk menguji aku. Aku syukur apa aku kufur. Ujian. Kalau kita gembira, ujian. Syukur apa tidak. Kalau susah, ujian. Sabar atau tidak. Allah menjadikan dunia ini tanpa masalah juga Allah kuasa, kayak surga gitu. Tapi memang sudah ketentuan Allah, dunia ini untuk tempat ujian. Yang lulus ujian yaitu yang istiqomah dalam agama, apa hasilnya? Pertama kali di dunia Allah jadikan barokah. Ini orang yang takwa barokah. Barokah itu bagaimana? Apapun keadaannya akhirnya baik. Itu namanya barokah.
Barokah itu contohnya kayak Ka'bah, Allah ceritakan dalam Quran. Ka'bah itu bangunannya sederhana, tapi Allah katakan ini bangunan barokah. Walaupun sederhana, tapi seluruh dunia senang datang ke sana. Dari Indonesia saja 2 juta tiap tahun haji umroh ke sana. Sudah sampai di sana, kepanasan, kedinginan, balik ke Indonesia, ingin balik lagi ke sana. Nah, ini namanya barokah. Di sekitar Ka'bah itu tidak ada sumber ekonomi yang cukup. Air aja susah, tapi orang semua makan semua, minum semua di sana. Ini namanya barokah. Nah, malaikat Allah Ta'ala begitu juga kalau rizki barokah, walaupun dikit tapi cukup aja. Kalau tidak barokah, banyak duitnya, banyak masalahnya. Nah, ini enggak barokah. Kalau istri barokah bagaimana malaikat? Ya walaupun tidak begitu cantik kayak Ka'bah tadi, nggak ada hiasannya, tapi seneng aja. Nah, tapi kalau namanya tidak barokah, walaupun cantik berantem terus, namanya tidak barokah. Maka orang iman itu yang dipikirkan barokah, dan sumber barokah itu kalau kita istiqomah dalam agama, nggak ada lain. Mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam agama itu apa? Pertama kali istiqomah dalam iman. Kemana saja hatinya kepada Allah. Di sawah hatinya kepada Allah, bukan hatinya berharap sawah, berharap agar Allah turunkan kebaikan di sawah. Beda malaikat. Ada orang ke sawah, hatinya berharap sawah, maka ini namanya tidak istiqomah iman. Harapannya agar Allah turunkan kebaikan di sawah. Kalau ke pasar, harapannya kepada Allah agar Allah turunkan kebaikan di pasar. Kalau pulang ke rumah, harapannya bukan pada anak dan istri. Tidak, anak tidak bisa menggembirakan kita, tidak bisa menyenangkan kita, Allah yang bisa. Maka doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anakku, istriku menggembirakan aku. Harap aku kepada Allah. Yang bisa menggembirakan itu Allah. Kalau Allah menghendaki, istri menggembirakan. Kalau tidak, istri menjengkelkan. Kalau Allah menghendaki, anak itu jadi sumber kebahagiaan. Kalau tidak, akan jadi sumber malapetaka. Maka di rumah harapannya kepada Allah, di sawah harapannya kepada Allah. Waktu dengar bayan begini, harapannya kepada Allah, agar Allah memberikan kita tambahan kefahaman agama. Insyaallah malaikat. Maka ketika mendengarkan wahyu dari malaikat Jibril, Nabi diperintah doa, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, hai Muhammad, hai Tuhanku, tambahilah aku ilmu. Ini harapannya bukan kepada Jibril alaihissalam, harapannya kepada yang menciptakan Jibril, yang menggerakkan Jibril alaihissalam. Namanya istiqomah iman. Yang kedua, istiqomah amal. Istiqomah amal itu apa? Sunnah Nabi itu kita pegang. Istiqomah, ma zalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, tidak henti-hentinya, terus, bukan sekali dua kali, terus menerus, akhirnya dicintai oleh Allah. Jadi Allah itu mencintai orang itu bukan kalau amal sunnah, tapi kalau terus-terusan amal sunnah. Insyaallah malaikat. Maknanya istiqomah. Istiqomah amal. Amal itu dijaga betul. Dimulai sholat berjamaah, sholat sunnah, zikir pagi petang, tahajud, walau 2 rakaat yang istiqomah.
Apa yang kita buat dengan istiqomah nanti lama-lama jadi sifat dalam hati. Tandanya jadi sifat itu apa? Mulainya senang, amal itu senang, sholat itu jadi gembira. Nah, ini tandanya mulai jadi sifat. Kalau sholat biasa saja itu belum jadi sifat, baru latihan sholat itu sebetulnya. Kemudian yang ketiga, istiqomah akhlak. Istiqomah akhlak itu bagaimana? Orang buat jahat, orang buat baik sama kita tetap buat baik aja. Karena kita buat baik itu dapat pahala, bukan karena reaksi atas keadaan, bukan. Kalau orang berbuat jahat sama kita senantiasa berbuat baik sama dia, maka Allah akan bantu kita. Seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya itu punya family senantiasa buat jahat terus sama saya, padahal saya ini buat baik terus sama mereka. Maka Nabi mengatakan, betul begitu? Betul ya Rasulullah. Kalau betul kamu akan senantiasa dibantu oleh Allah. Maka kalau orang itu paham, tambah orang berbuat jahat, tambah mikir bagaimana saya berbuat baik sama dia. Insya Allah, kan? Supaya kita dibantu oleh Allah. Abu Jahal musyawarah untuk membunuh Nabi, Nabi musyawarah untuk bagaimana Abu Jahal ini masuk surga. Kan sebaliknya, kan? Akhirnya Allah membantu Nabi, Abu Jahal hancur. Jadi jangan kalau orang buat jahat kita ganti buat jahat, rugi nanti kita akan jadi tontonan. Ini ibaratnya kata para ulama, ada dua bersaudara di depan ayahnya, yang satunya dikaploki sama saudaranya itu, plok, ganti ngaplok. Akhirnya ayahnya marah, dua-duanya kaplok semua. Tapi yang satu dikaploki diem aja, astagfirullah. Akhirnya ayahnya, itu saudara kamu kaploki terus, enggak, dia diem aja. Ganti yang ngaplok dikaplok oleh ayahnya. Begitu juga manusia itu begitu semuanya, kan? Kita ini di depan Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Kalau kita berantem malah rugi kita. Nanti oleh Allah malah dibiarkan, wes sak keselmu ya apa. Terus wae. Tapi kalau kita ini ingin baik pada orang, justru Allah akan bantu kita. Namanya ini istiqomah akhlak. Kemudian yang keempat, istiqomah menjauhi yang haram. Jangan kadang-kadang haram, kadang-kadang halal gitu. Itu sama dengan kadang-kadang makan obat, kadang-kadang minum racun, nggak pernah sembuh jadinya. Kita istiqomah meninggalkan yang haram. Lah supaya kita istiqomah iman, istiqomah amal, istiqomah akhlak, istiqomah meninggalkan yang haram, bagaimana kuncinya? Istiqomah dakwah. Karena dakwah itu fungsinya untuk mengingatkan kita perkara ini. Maka kalau orang itu istiqomah dakwah, nanti akan mudah istiqomah di dalam agama. Maka para nabi, para rasul memberikan contoh kehidupan kepada kita. Mereka ini istiqomah dakwah sampai akhir hayat. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dakwah sampai akhir hayat. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nah, kita istiqomahkan dakwah, insya Allah, kan? Nah, supaya istiqomah dakwah itu bagaimana? Yang pertama kali doa. Karena yang bisa mengistiqomahkan itu juga hanya Allah. Maka kita doa. Kemudian yang kedua, senantiasa kita ini dalam suasana, di mana saja, di rumah, di masjid, di mana saja, buat suasana dakwah. Mahalah, halakoh, markas, insya Allah, kan? Kalau orang itu dalam suasana, insya Allah mudah untuk istiqomah. Kalau orang itu dalam suasana pertanian, ya insya Allah mudah kerja pertanian. Tapi kalau tidak ada sawah, tidak ada ladang, kita suruh bertani, terus bagaimana caranya? Kan susah, mereka. Kalau kita ini tidak ada suasana agama, kita amal agama jadi susah. Maka buat suasana
di rumah kita buat taklim, amal-amal sunnah di masjid kita, begitu juga, maka timbul suasana agama, akhirnya kita mudah istiqomah. Kemudian yang ketiga, supaya kita ini bisa istiqomah, pandang negeri akhirat. Kalau kita pandang dunia, akhirnya kita baca kecewa, dan dunia ini banyak mengecewakan. Kalau kecewa, akhirnya nggak istiqomah. Jadi kalau kita pandang akhirat, saya di depan, saya di belakang, saya sakit, saya sehat, saya kaya, saya melarat, nggak apa-apa, yang penting ke surga. Udah, gitu aja. Kalau pandang dunia, banyak kecewa, banyak stres, akhirnya nggak bisa istiqomah. Insya Allah, mulai kan orang tuh yang dipikir surga sudah jadi, istana-istana dari emas, dari intan sudah jadi, sungai-sungai dari susu, dari madu sudah mengalir, bidadari-bidadari sudah dihias, malaikat sudah menjemput kita di sana. Kenapa kita kecewa dengan keadaan dunia ini? Nggak usah kecewa. Bahkan Rasulullah menunggu kita di Telaga Kautsar. Kenapa kecewa? Nggak usah kecewa. Nanti kalau kecewa malah terus nggak bisa amal. Insyaallah, malaikat supaya istiqomah, doa dalam suasana mikir akhirat. Yang keempat, satu hati. Orang tuh kalau nggak satu hati nggak bisa istiqomah. Nanti kalau saya ke masjid ketemu itu saya nggak seneng, tapi nggak jadi ke masjid. Satu hati. Bagaimana supaya satu hati? Lihat kebaikan teman-teman kita, jangan lihat keburukannya. Semua orang punya keburukan, kamu juga gudangnya keburukan. Nggak usah lihat keburukannya, lihat kebaikannya. Lihat kanan kiri kamu itu, walaupun itu teman kamu itu ngantuk, itu orang baik loh itu. Tadi baru berbuat besar kepada kamu, apa? Sholat berjamaah bersama kamu. Itu nambahi pahala kamu tidak karuan tadi itu. Walaupun kamu ngantuk, jangan marah sama dia, tapi pencet hidungnya supaya melek. Insya Allah, melek kan? Itu jadi kita ini lihat kebaikannya aja. Orang Islam tuh aset besar bagi kita. Kita ketemu orang Islam, assalamualaikum, sudah dapat pahala banyak. Kok kita marah sama orang Islam, kenapa? Dan kita ini kalau melihat kebaikan orang, akhirnya jadi satu hati. Kalau satu hati mudah istiqomah. Memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lah untuk semuanya ini kita perlu latihan. Nah ini terakhir ini. Sudah paham teman-teman? Kalau ngomong tok tidak ada latihannya. Seperti kita baca cerita pencak silat, baca ceritanya seru sekali, perasaan kita jadi pendekar, tapi ternyata tambah loyo saja. Begitu juga kalau kita dengar cerita tidak ada latihan, perasaan kita iman sudah naik, ternyata loyo imannya. Maka kita perlu latihan. Latihan pertama 4 bulan. Maka yang niat 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, tambah masa, sisa masa, silahkan berdiri ke belakang. Monggo, silakan, bismillah.